to ourselves and others that you are too afraid to reveal. We often hide behind masks, pretending that everything is okay. We may even tell lies to ourselves and others in order to avoid Shalom, facing the IFGF truth. Wellington. Yet, Boleh we kita can't sudah hide mau from mulai God. ibadah, He boleh sees ngambil us tempat duduk, as we truly silahkan. are, and He Yang loves masih us di belakang, as who boleh we silahkan. are. Jeremiah 23 verse 24. Can anyone hide himself in secret places so that I cannot see him? Says the Lord. Do I not fill heaven and earth? Says the Lord. Do not hide. Turn to God for strength and guidance. Trust in His love for you. Sekali lagi, Shalom IFGF Wellington. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua terberkati ya minggu ini ya. Angkat tangan dong kalau ya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai acara, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada sore hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami semua di gerejamu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pelindungan-Mu selama minggu ini ya Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami study dan juga ketika kami sedang dalam perjalanan kemanapun ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan, pakailah Sunday service kami hari ini ya Tuhan, menjadi penyembahan buat hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang bimbing kami semua ya Tuhan. Kamu pakai kami semua ya Tuhan, dari tim Praise and Worship, tim multimedia, semua jemaat, dan juga nanti preacher kami ya Tuhan. Engkau yang pakai kami ya Tuhan sebagai perpanjangan tangan dan lidah-Mu ya Tuhan. Pakai kami selalu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kegiatan kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang bekerja, berkarya, berhembus di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Boleh bangkit berdiri semuanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Na 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 na. Tepuk tangan dong. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan diangkat, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakinya lompat, ku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab
tangan dong buat Tuhan. Sama-sama angkat tangannya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakinya, kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Nyanyikan na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya. Jemaat Tuhan, boleh saya persilakan mengambil tempat duduk. Kita akan lihat news. Welcome to March. This month we will learn about what are you hiding. We will learn more about honesty. And we will learn about the truths that set you free. And here are the highlighted news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. When you feel tired and restless, and you can't even won't stop worrying. Hey, remember what the Bible says to you. Don't worry about anything, just pray about everything. So, we invite you all to join prayer meeting this Friday at 7 p.m. 61 Hopper Street. Let's pray until something happens. See you there! Hello, sisters in Christ. Here's a glimpse of photos of one of our sisters' birthday celebration. Well, as you can see, we shared our laughter together. Never forget that we also prayed together. Wow, what a beautiful community we have. So, to all sisters, let's join Women's Care this Saturday. For more information, please contact Abigail. Hi Church, for those who have registered to our retreat, thank you for all your enthusiastic participation. We have reached the maximum capacity and so the registration is now closed. Stay tuned for more details. Thank you And have a blessed week for you all. Hello everyone, I hope you guys are having a great Sunday. I just want to repeat that the offering box is to the left, and if you'd like to just transfer, you can transfer to the bank account that was shown up on the screen. Let us all come together to pray for our offering. Heavenly Father, we give with joy into your kingdom today. May you bless our offering. Come, O Lord, and work through these gifts. Extend your love through us. We pray in the name of your precious Son and our personal Lord and Savior, Jesus Christ. Kita sekarang juga mau berdoa Bapa kami. Saya mengundang semuanya untuk berdiri untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. We would also like to pray for the children today as they are about to start their Sunday school service. I'd like to invite everyone to come forward. Let us all extend our hands as we pray.
Lord God, we ask you to provide wisdom to the children and the teachers here today who are about to start Sunday school. Guide them, Father, so that they may have a fruitful session and grow in your word. Enlighten them always to follow the example of Jesus. Send your Holy Spirit to guide and protect all these children as they begin their fellowship and study. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Mari semuanya silakan duduk. Oh, sorry, we have an additional announcement. Halo semuanya, maaf ada satu pengumuman tambahan. Untuk youth di bulan ini, kita mau ada event garage sale. Jadi tujuannya ini adalah untuk kita mau support our youth ministry even more dan bantu orang-orang sekitar kita lebih lagi. Jadi kalau misalkan kalian ada barang-barang yang masih bagus tapi sudah jarang dipakai, masih layak, mungkin bisa dari baju-baju, aksesoris dan sebagainya. We're willing to have that. Nanti tolong di drop aja ke rumahnya Grace. Maksudnya rumah Ibu Tirsa, salah, bukan rumah saya. Antara tanggal 18 sampai tanggal 24 Maret. Nanti untuk garage sale-nya akan diadakan di tanggal 25. Untuk jam dan lokasi akan diumumkan lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Grace. Sekarang saya mau ngajak semua jemaat untuk mengambil waktu tenang ini ya, untuk mengingat semua kasih Tuhan yang telah kita alami selama minggu ini. Mari sekali lagi kita tunduk dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pencurahan darah-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hidup ini ya Tuhan. Engkaulah yang mencintai kami dahulu ya Tuhan, Engkaulah yang mengasihi kami dahulu, sehingga kami dapat mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu ini ya Tuhan. Mari semua jemaat kita pakai saat ini, saat indah ini untuk bertemu dengan kekasih jiwa kita semua, yaitu Yesus. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadirat-Mu. Jemaat saya persilakan berdiri. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. mari kita nikmati saat indah ini. Nyanyikan dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu,
Yesus kekasih jiwaku. Oh kami Tuhan bawa berat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama lagi nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya, puji namanya Yesus. Nikmati, nikmati. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan, puji namanya. Haleluya. Mari kita sekali lagi
hadir. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran Tuhan mau dekat. Serukan hadirat-Mu memenuhi hidup, penuhi hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sujud di altarnya, mari kita sujud. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, penuhi hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi sujud. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, penuhi hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Jemaat Tuhan, sekali lagi sujud. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku.
firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas segalanya Bapak. Terima kasih berkat pertolongan-Mu, kami bisa hadir semua di sini Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Ajar kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kau bukakan hati kami, Kau lembutkan hati kami Tuhan. Biarlah kami bisa menerima firman-Mu. Biar apapun yang disampaikan Tuhan, Kau sempurnakan. Kau pakai mulut hamba Tuhan, Kau sempurnakan. Biar Roh Kudus yang mengajarkan firman-Mu Tuhan kepada orang yang mendengar Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan bertumbuh subur bagi kami semua Tuhan. Kami bisa hidup lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih penyertaan, perlindungan-Mu selalu bagi hidup kami semua. Kami akan bukakan hati kami Tuhan. Kami bisa mau mendengar firman-Mu. Ajar kami selalu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan. Terima kasih penyertaan, perlindungan-Mu selalu. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk FJ Wellington. Shalom semua, apa kabar? Wah, kurang semangat nih kayaknya. Coba diulang lagi, apa kabar semua? Asik. Oke, kita masih dalam tema bulanan kita, What Are You Hiding? Minggu lalu masih ingat nggak kita sudah belajar apa? Tentang apa minggu lalu? Lost and Found, betul ya. Minggu lalu saya sharing tentang Lost and Found. Bahwa kita itu tersesat nggak langsung tiba-tiba jauh dari Tuhan ya. Biasanya selalu step by step dimulai hal yang kecil. Tapi kelamaan kalau kita terus mengikuti jalan yang salah, kita akan semakin tersesat. Dan kita semakin melenceng dari tujuan hidup yang Tuhan sudah rencanakan. Makanya seperti yang minggu lalu saya sharingkan dengan kisah anak yang hilang, bahwa kita harus menyadari keadaan kita dan bukan hanya menyadari, tapi kita juga harus berbalik kepada Bapa. Bapa itu menanti-nantikan loh, buat nanti-nantikan kita semua untuk datang. Makanya saat si anak hilang itu datang, Bapak itu mengadakan pesta besar, merayakan kembalinya si anak itu. Oke, topik hari ini saya mau bicara tentang sesuai dengan tema, judul saya adalah What Are You Hiding? Berapa waktu lalu, mungkin sekitar awal bulan Maret kali ya, saya nonton di salah satu film, saya nonton film di salah satu streaming platform. Terus pas saya nonton itu saya melihat, wah ini kok bisa pas banget ya tema film itu dengan tema bulanan kita. Bicara tentang What Are You Hiding? Summary aja sedikit, filmnya itu tuh berbicara tentang sebuah organisasi. Dia itu bisa akses kamera kita, laptop, keyboard, semuanya apa yang kita ketik di itu, organisasi itu bisa tahu apa yang kamu akses, apa yang kamu browse. Bahkan saat kamu video call atau apapun itu dia bisa tahu kamu itu ngomongin apa aja. Jadi organisasi ini collect semua informasi yang tentang diri orang itu. Dia tahu semuanya apa yang dia lakukan di depan komputer. Dari data semua yang dia punya itu, organisasi ini kayak ada bisnis analisnya mungkin. Analitiknya, dia ngecek, oh ini orang ngapain aja, terus orang ini siapa, dia ngapain aja, apa aja yang di hiding dari keluarganya atau dari teman-teman terdekat. Iya, setelah organisasi ini kumpulkan semua data, mereka ngetek, ini orang ini target untuk diperas, di blackmail. Ini target, ini kemungkinan besar, ini pas, ini nggak ada apa-apa gitu, nggak ada something yang di hide. Jadi yang di target itu sama organisasinya ini dia dikirim kayak blackmail, email, kayak apapun itu, kamu harus melakukan apa yang organisasi itu mau, untuk kayak seperti melakukan kejahatan, bahkan ada yang disuruh membunuh orang, ada yang disuruh memasukkan orang ke dalam penjara karena salah satunya adalah polisi ternyata. Nah, jadi orang-orang ini di blackmail untuk melakukan apa yang organisasi ini mau. Kenapa? Karena mereka mempunyai sesuatu yang di hiding, disembunyikan. Itu mungkin hanya film ya. Kita dalam kehidupan kita ya mungkin aja ada orang seperti itu yang bisa kayak nge-hack something, akhirnya orang di blackmail. Tapi terkadang kita mikir bahwa kehidupan kita juga kita suka melakukan hal yang serupa dengan itu. Bahwa kita
menyimpan dosa di dalam hidup kita, kita sembunyikan dari Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak tahu. Hari ini saya mau sharingkan dari 2 Samuel 12. Sebelum kita baca, mungkin saya background sedikit bahwa 2 Samuel 11 itu berbicara tentang cerita yang sering kita sudah dengar ya, bahwa bagaimana Raja Daud jatuh dalam dosa. Jadi ketika dia melihat Batseba, dia kira tidur dengan Batseba, dan setelah itu tidak hanya tidur dengan Batseba, dia juga akhirnya merencanakan pembunuhan tentang Uria, suaminya Batseba. Dan setelah itu ya kita tahu ceritanya. Nah, ini 2 Samuel 12 ini bercerita kejadian setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita baca sama-sama yuk. Di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan di ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya. Dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Oke, amin. Sharing poin yang pertama yang saya mau bagikan adalah saya mau bicara tentang Dark Ages. Dark Ages itu biasanya istilah yang dipakai untuk menggambarkan masa kelam, masa di mana tidak ada periode, kayaknya nggak ada kemajuan. Bahkan cenderung mengalami penurunan. Dark Ages itu sering sekali juga digambarkan dengan masa kesunyian, bahwa semuanya kelam istilahnya. Nah, kalau kita baca di 2 Samuel ayat 1 sampai pasal 1 sampai 10 itu banyak berbicara tentang menggambarkan bagaimana Tuhan itu memakai Daud dengan luar biasa. Dia memimpin kerajaan Israel, dia mengalahkan bangsa Filistin, Moab, Amalek, Ammon, banyak lagi bangsa-bangsa yang dikalahkan. Jadi kalau kita baca itu benar-benar melihat betapa hebatnya Tuhan memakai Daud dalam memperlebar kerajaan Israel. Masa-masa itu bisa dibilang masa kejayaannya Daud ya, bagaimana kerajaan Israel berkembang. Tapi setelah itu mulai dari pasal 11-12 lalu ya sekitarnya,
11 sih. Itu saat dia mulai jatuh dalam dosa penyinahan, lalu dosa pembunuhan. Mulailah saat kehidupan Daud seperti masuk ke dalam masa kegelapan ya, dark time. It's a dark ages untuk kehidupan Daud sendiri. Nah, dari 2 Samuel 11 dan 12 yang kita baca tadi, itu sebenarnya tidak langsung terjadi seperti itu. Dikatakan kurang lebih ada jarak, ada gap waktu ternyata di situ. Kurang lebih menurut scholar adalah kurang lebih ada 12 bulan masa dari antara pasal 11 dan 12. Periode itu bisa dibilang bahwa itulah masa kegelapan Daud. Di mana Daud itu mencoba menyembunyikan dosanya dari Tuhan. Saya percaya juga saat di 12 bulan itu, kehidupan dia kan hidup dengan Batseba dan punya anak. Masa itu mungkin bukanlah masa yang menyenangkan kali ya. Namanya dia menyembunyikan something dari Tuhan. Karena mungkin setiap kali dia bertemu Batseba, ngelihat anaknya, dia akan diingatkan akan dosa yang dia hide dari Tuhan. Dosa itu membuat kehidupannya, saya rasa dia tidak tenang. Nanti kalau bahkan dia menulis Mazmur 51 ayat 3 itu, "For I recognize my rebellion, it haunts me day and night." Jadi rasa bersalah itu selalu mengganggu pikirannya Daud. Saya percaya di masa itu ya mungkin gak ada damai ya. Dia di-haunted by kesalahannya dia. Tapi dia tidak mau mengakui. Dia hanya mencoba hiding, menyembunyikan semuanya dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 6 pun berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dikatakan kita ini sedang berdusta. Kalau kita mengaku kita orang Kristen, kita punya relasi dengan dia, tapi kita hidup dalam kegelapan. Ada dosa yang kita hiding dari Tuhan. Dikatakan kita sedang berdusta. Karena kita tidak melakukan apa yang benar. Jadi kalau kita ada something yang kita sembunyikan, itu akan membuat kehidupan kita seperti kehilangan sukacita ya. Tidak ada joy, tidak ada damai sejahtera, kayaknya ada beban dalam hidup. Kalau mobil itu kan ada namanya engine light ya. Engine light itu kalau udah nyala, kita punya pilihan untuk ignore, maksudnya biarin aja ntar mungkin mobilnya bisa perbaiki diri sendiri. Atau kita mau pergi ke mekanik untuk ngecek apa sih yang salah. Kalau kita ignore engine light itu mungkin ada kemungkinan besar mobilnya bisa rusak, maksudnya menjalar penyakitnya ke yang rusaknya ke hal-hal lain. Tapi jika kita memilih ke bengkel, dia akan mekanik itu akan melihat, memperbaiki dan membuat mobil itu kembali seperti keadaan normal. Nah, sama dengan guilt ya, rasa bersalah. Guilt itu kan bisa jadi seperti engine light buat kehidupan kita. Bahwa kalau udah ada rasa di-haunted by something gitu, guilt itu bisa menjadi tanda, warning buat kita. Engine light buat kita. Mungkin kita ada hal-hal yang kita belum bereskan dengan Tuhan. Ada yang kita belum buka di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa ignore, kita jalan terus, dan itu akan menggerogoti kita dari dalam, nyala terus warningnya, atau kita memilih untuk kita bawa ke mekanik kepada Tuhan untuk dibereskan, dipulihkan. Kita baca sama-sama Amsal 28 ayat 13, 1, 2, 3. People who seal their sin will not prosper. But if they confess and turn from them, they will receive mercy. Orang yang menyembunyikan dosanya itu tidak akan mengalami prosper dikatakan di sini. Kita diminta untuk if they confess and turn from them, they will receive. Kita menerima mercy dari Tuhan. Jangan kita, maksudnya di masa-masa kita menyembunyikan dosa itu, memang benar-benar masa yang tidak menyenangkan lah untuk kita belajar dari Daud ini. Poin yang kedua yang membagikan adalah tentang konfrontasi dosa, confrontation of sin. Nah, di ayat 12 ini banyak berbicara kan tentang bagaimana Nabi Nathan ya datang ke Daud, dia mau konfront Daud tentang dosanya. Kan tadi saya bilang kurang lebih itu ada 12 bulan gap ya. Kita berpikir nggak ya, kenapa sih Tuhan nggak langsung suruh aja Nabi Nathan besokannya datang untuk ngomong ke Daud.
Kenapa Tuhan menunggu lama itu? Memang tidak ada maksudnya tidak ditulis kenapa ya. Tapi kita bisa melihat mungkin ada kemungkinan besar Tuhan itu menunggu Daud sebenarnya. Seperti anak yang hilang itu dia sadar, dia balik. Mungkin Tuhan sedang menunggu Daud ini untuk sadar, realize, dan turn around. Dia minta balik mengakui dosanya sendiri. Ada juga kemungkinan besar adalah selain itu, mungkin Daud itu belum siap untuk dikonfrontasi dosanya. Karena bisa aja ya, misalkan besokannya si Nabi Nathan datang, dia masih dia belum ready istilahnya untuk kamu ini melakukan ini. Mungkin saat itu malah Daud malah akan mencoba menutupinya lebih lagi. Nah, kita mungkin selama ini juga kita berpikir dalam kehidupan kita saat kita menyembunyikan dosa itu, kita berpikir, wah Tuhan nggak tahu kayaknya nih, kayaknya kok diem-diem aja, adem ayem, maksudnya nggak ada yang nyinggung, nggak ada yang saya masih bisa happy aja gitu. Mungkin Tuhan sedang ya menunggu gitu, udah membiarkan kamu waktunya sampai kamu untuk menyadari dosa kamu. Bukannya berarti kita jangan berpikir bahwa Tuhan nggak tahu gitu. Dikatakan di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Istilahnya di dalam gereja kita berlaku suci atau kudus, kita tahu nih hari Minggu ke gereja, kita harus siap-siap pasang gaya terbaik kita lah, kehidupan terbaik kita. Terus udah keluar kita langsung copot semuanya. Kita seperti mempermainkan Tuhan. Sepertinya datang, Tuhan, emang Tuhan cuma melihat kita saat di gereja? Enggak kan? Tuhan melihat kehidupan kita dari seluruh kehidupan kita gitu. Bukannya, jadi jangan di sini diingatkan kita jangan mempermainkan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kalau kita tidak sadar, istilahnya kok nggak sadar-sadar gitu, Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk konfront dosa kita. Seperti yang tadi Tuhan pakai Nabi Nathan ya untuk mengkonfront Raja Daud. Yang kita bisa belajar dari Nabi Nathan ini adalah saat Nabi Nathan datang untuk konfrontasi dengan Daud tentang dosanya, dia itu nggak datang langsung menunjuk, nih lo kamu melakukan ini, kamu salah semua. Dia datang dengan the spirit of humility, dengan lemah lembut. Seperti yang dikatakan di Galatia 6 ayat 1 ini. Dear brother and sister, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gentle and humbly help that person back into the right path. And be careful not to fall into the same temptation yourself. Jadi mungkin kita dipakai Tuhan untuk menegur seseorang, untuk konfront dosa seseorang atau apapun itu. Kita harus belajar bahwa kita datang dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati. Jangan kita langsung datang, langsung istilahnya, langsung menjudge kehidupan mereka langsung gitu. Cuman kita harus datang benar-benar kita punya hati untuk menegur dengan benar ya. Bukannya kita mau menghina, maksudnya bukan kita mau menjatuhkan. Nah kita belajar di Nabi Nathan ini apa yang dia lakukan saat dia konfrontasi. Yang pertama adalah dia cerita dulu. Saya bacakan di 1-4 ya. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa, selain dari seekor domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya. Dan tidur dari pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Nah, Nabi Nathan ini datang tidak langsung menegur Daud. Dia cerita dulu. Oh ini ada orang kaya nih. Dia mengambil seenaknya aja, dia ngambil domba orang. Memang orang kaya itu istilahnya mampu, berhak, maksudnya bukan berhak ya, punya kekuasaan untuk melakukan itu.
yang menarik adalah kita melihat reaksinya Daud. Dikatakan di ayat 6, Daud itu langsung ayat 5 dan 6 kalau kita baca lagi yang tadi, Daud itu langsung marah dengar cerita itu. Wah, ini orang ini harus dihukum mati nih. Jahat banget, tidak mempunyai belas kasihan katanya. Nah, di ayat 6 itu kalau dalam bahasa translation Inggris yang lain dikatakan, and for the lamb he will repay sevenfold because of the thing he did, and for what he did not hold back from doing. Jadi kata-kata belas kasihan itu diartikan lain dengan berkata, and for what he did not hold back from doing. Jadi kata-kata belas kasihan itu diartikan bahwa orang ini tuh tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kurang lebih ya artinya si orang kaya ini tidak punya self control. Sama seperti kita mungkin saat kita ada temptation, saat kita ada kesempatan untuk melakukan dosa, bukan berarti kita harus melakukannya. Bukan jangan kita malah nggak hold back gitu. Maksudnya kita malah melakukan apa yang ada kesempatan itu. Kita dibilang di sini kita harus punya self control. Kita harus hold back ourselves, jangan kita melakukannya. Kita balik lagi ke yang Nabi Nathan dan Daud ini. Daud itu bilang orang kaya ini harus dihukum. Dia ini jahat sekali. Dia dia punya power kok melakukan semena-mena, semaunya dia gitu. Dia tidak bisa hold back, tidak bisa self control. Tapi yang Nabi Nathan langsung katakan, dia katakan dalam ayat 7, engkaulah orang itu. Dia langsung confront, ya inilah kamulah orang kaya itu. Kamulah yang mengambil di domba betina itu. Kamulah orang yang mengambil istri orang. Dan setelah itu kita di 7-9 saya lewati aja. Itu gimana si Nathan itu seperti menceritakan kepada Daud kembali bahwa kamu tuh sudah dipakai Tuhan luar biasa loh. Kalau kamu baca di 7-9 ya. Tuhan sudah menjadikan kamu raja, memberikan kamu kerajaan Israel, istilahnya memberikan istri, memberikan rumah. Kalaupun kamu merasa gak cukup, di ayat 8 itu, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Jadi kalaupun you not satisfied gitu, you still want something more, kamu minta Tuhan akan menambahkan lagi kepada kamu. Itu Nabi Nathan bilang seperti itu. Intinya mungkin kasarnya ya, dia bilang, kamu tuh udah punya semuanya, dikasih, diberkati, semuanya Tuhan kasih, kamu minta apapun kamu dikasih. Tapi kenapa kamu malah dikatakan di ayat 9 ini menghina Tuhan. Kenapa kamu masih menghina Tuhan dengan melakukan perbuatanmu? Ini seperti mungkin Nathan juga saat berbicara seperti ini, mungkin nadanya bukan nada tinggi kali ya, tapi nada sedih gitu. Istilahnya, kok ini orang, Daud itu kan dikatakan a man after God's own heart. Dikatakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Kok kamu seperti ini gitu misalnya, kamu itu berkenan loh di hatinya Tuhan. Kenapa kamu masih melakukan hal seperti ini gitu. Udah melakukan, kamu menyembunyikan dosa itu lagi. Kita bisa melihat betapa sedihnya kali ya Nabi Nathan berkata-kata seperti ini. Bukan Nabi Nathan aja, saya yakin Tuhan juga sedih ya. Oh ini orang yang berkenan di hatinya malah melakukan dosa seperti ini. Udah gitu gak mau ngaku lagi. Dia selama 12 bulan itu dia mencoba hiding. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita mungkin ya, kita aplikasikan kehidupan kita. Mungkin kira-kira seperti ini ya, Tuhan sudah memberkati kita, membawa kita ke New Zealand, karena gak gampang ya, saya yakin banyak orang yang mau datang untuk ke sini, untuk bisa kerja, bisa stay di sini, bisa sekolah. Istilahnya kamu udah bisa ke sini, Tuhan berkati kamu sekolah, kerjaan, kesehatan, kamu bisa punya rumah, mobil di New Zealand, punya keluarga yang sehat semua. Tapi kok kamu memperlakukan Tuhan seenaknya gitu. Ini kasarnya kurang lebih seperti itu. Kenapa kamu masih menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat? Di saat kita berdosa dan menyembunyikan dosa itu, saya yakin hal itu menyakiti perasaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sudah
mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Masakan kita masih menyembunyikan dosa itu? Apakah kita pikir Tuhan gak mampu mengampuni kita? Maksudnya kita tahu semua kita manusia bisa berdosa ya. Tapi masakah kita harus menyembunyikan gitu? Apakah Tuhan itu gak bisa gitu mengampuni dosa kita? Kita baca sama-sama di Mazmur 51 ayat 9. 1, 2, 3. Bersihkanlah aku akan menjadi tahir. Dan basuhlah aku menjadi lebih putih dari salju. Saya bacakan lagi di Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Mas, ini seperti istilahnya kamu dosa aja masih diumpetin gitu. Buat ngapain gitu? Apakah kamu nggak yakin Tuhan ini mampu mengampuni dosa kamu? Apakah kamu harus main hide and seek sama Tuhan? Apa kamu ngumpet-ngumpetin gitu? Buat apa gitu? Tuhan itu sanggup menyembunyikan sanggup membersihkan kehidupan kita. Biarpun merah seperti kirmisi bisa jadi putih, lebih putih daripada salju katanya. Mungkin sama seperti anak kita, misalkan contoh ya, anak kita punya mainan terus rusak. Terus anak itu sembunyikan mainan itu, terus kita menemukan mainan itu pasti kita lebih marah. Rasanya ini pasti kita nanya ini siapa yang ngerusakin. Kita pasti lebih marah dibandingkan kalau dia sudah rusakin terus dia datang. Oh sorry saya merusak. Walaupun kita mungkin masih marah tapi perasaan marahnya saya yakin yang lebih marah kalau kita menemukan kalau dia nggak ngaku gitu. Dia nggak datang pada kita. Dia umpetin malah. It's better to ask God for forgiveness than to hide it. Lebih baik kita meminta Tuhan, pengampunan kepada Tuhan, dibanding kita umpetin dosa kita. Poin yang berikutnya saya mau bicarakan adalah the cleansing of sin. Kalau kita baca sama-sama di 2 Samuel 12 ayat 13, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud pada Nathan. Tuhan akan menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi setelah Daud mendengar semua perkataan Nabi Nathan itu seperti dia disadarkan ya akan apa yang dia lakukan. Makanya dia mengakui dosanya. Dan seketika itu pula Tuhan mengampuni dosa-dosa Daud. Dikatakan di sini Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kenapa sih dibilang engkau tidak akan mati? Karena kalau kita baca di Imamat 20 ayat 10, saya bacakan ya. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Itulah hukum yang Tuhan berikan kepada Israel. Jadi sebenarnya Daud itu hukumannya adalah hukuman mati sesuai dengan perintah. Tapi melalui pengampunan dosa itu Tuhan take away, dikatakan Tuhan mengambil menjauhkan dosamu itu, dikatakan kalau itu bahasa Inggrisnya put away dosa Daud. Tuhan mengambil dosanya itu dan menjauhkannya dari Daud sehingga Daud tidak dihukum mati. Jadi Daud diberikan kehidupan, kesempatan untuk hidup kembali. Bukan hidup kembali ya, untuk melanjutkan kehidupannya. Yang harusnya dia binasa, tapi Tuhan ampuni, beri dia hidup. Nah, sama seperti kita ya. Mungkin kita jangan berpikir bahwa, oh kalau gitu Tuhan baik ya, kalau gitu kita dosa aja terus. Ya enggak juga ya, ini bukannya seperti itu ya maksudnya. Kalau kita baca lagi seterusnya, itu ada konsekuensi dari dosa Daud. Bagaimana kerajaan Israel itu hancur, pelan-pelan hancur karena dosa Daud. Ada konsekuensinya, tapi saya tidak akan bahas saat ini. Mungkin next time kita bisa pelajari lebih dalam. Tapi yang pasti, setelah Daud meminta ampun itu ada sebuah kelegaan di hati Tuhan. Daud setelah dia setelah itu anaknya meninggal ya, Daud bersedih. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia seperti diberi sesuatu kelegaan dalam hatinya, dalam hidupnya bahwa dia sudah beres dosa-dosanya. Dia kembali berperang. Dia mengambil kota Bani Amon. Yang tadinya mungkin selama 12 bulan itu dia nggak
nggak ngapa-ngapain mungkin dia nggak berperang sama sekali, nggak ditulis dia berperang, dia nggak ditulis dia mengambil apa-apa. Tapi setelah dosanya baggage istilahnya kayak baggage-nya hilang gitu, dia dipulihkan, dia bisa kembali lagi menjadi seorang raja Israel. Kita baca sama-sama di Mika 7 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Siapakah mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba. Oh, inilah janji Tuhan buat kita semua, bahwa Dia itu tidak akan memperhitungkan dosa kita. Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Dia bilang dia akan taruh, dilempar dosa kita itu ke dalam tubir laut. In the depth of the sea, yang istilahnya dalam sekali ya, nggak ketahuan sangat dalam sehingga tidak ada. Dan dia tidak akan mengungkit-ungkit lagi kesalahan kita. Kalau kita masih ada rasa, ada sesuatu suara yang seperti mendakwa kita, oh kamu ingat gak dosa kamu waktu itu, dosa ini. Mungkin itu sebuah kayak warning kita, mungkin kita belum bereskan dosa ini sama Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan mendakwa kita tentang dosa kita itu lagi. Dosa kita yang kalau kita sudah diampuni, Tuhan kita sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan tidak akan memperhitungkan lagi dosa kita itu. Nah, coba kita bayangkan kita punya lemari ya di rumah. Lemari itu kita isi dengan barang-barang yang kita mau sembunyikan dari orang lain. Nah, kalau kita bikin acara di rumah kita, terus kan banyak orang datang, kita merasa mungkin takut kali ya, atau enggak ngeliatin lemari itu terus ya, takut ada orang iseng tiba-tiba dia buka. Jangan-jangan nih ada siapa gitu, nggak iseng lagi lihat-lihat dia buka, oh kelihatan semua barang-barang yang kita mau sembunyikan. Kita ngeliatin terus padahal kita nggak fokus jadinya. Kita mungkin mengundang teman atau apa, bukan yang ngobrol, malah kita cari posisi di mana kita bisa melihat lemari itu. Kalau ada yang mau buka kita langsung tahan atau apa ya. Kita bayangkan ya kalau kita punya seperti itu. Tapi kalau kita bereskan lemari itu, kita buang semuanya, kita keluarkan, kita bersihkan lemari yang itu ke barang-barang yang kita mau umpetin, kita udah buang, kita hilangkan, kita bakar semua istilahnya. Kita bisa isi barang-barang lemari itu dengan hal-hal yang menarik istilahnya, yang kita bisa display supaya orang bisa melihat. Bukankah lebih baik seperti itu? Daripada hati kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan khawatir bahwa waduh gimana nih nanti dosa saya ketahuan gitu. Saya kok merasa khawatir aja, tertuduh terus, sehingga hati kita itu tidak ada tempat lain, tidak ada penuh dengan hal-hal seperti itu, kekhawatiran. Jadi hati kita itu tidak bisa, istilahnya kehidupan kita itu tidak bisa maju lagi, lebih lagi, karena kita selalu hati kita udah full dengan kekhawatiran itu. Bukankah lebih baik hati kita bereskan dengan Tuhan, hati kita kosong, kita isi dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri. Come and open your heart to God. Let God clean your heart. And He will take away your sin and give you peace. Mungkin sambil saya mau berdoa, sambil kita tutup mata. Come and open your heart to God. Mari kita datang kepada Tuhan, buka hati kita. Kita minta pada Tuhan untuk membersihkan hati kita. Biarlah dosa-dosa yang kita coba sembunyikan, kita minta Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan bersihkan semuanya. Kita tukar. Dia take away our sin, dia ambil dosa kita. Tuhan berikan peace, ketenangan dalam hidup kita. Bukan ketenangan saja, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kita akan seperti anak hilang, kita diberikan jubah yang baru. Kita
kita diberikan cincin, kita diberikan sepatu, kita diberi kebebasan dari dosa. Bukankah itu lebih baik dibanding kita menyimpan semuanya? Mari kita buka hati kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dengan rendah hati, Tuhan ampuni kami. Ampuni segala dosa yang kami lakukan. Jika ada hal-hal yang kami sembunyikan Tuhan, kiranya Engkau beritahu kami, Engkau konfront kami. Dan kami mau datang untuk minta ampun. Biarlah Engkau membersihkan dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami ketenangan dalam hidup ini. Sehingga kami bisa hidup dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Kita bisa maju, move on. Kita bisa full gas kepada Tuhan. Terus maju dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari lewat lemah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Mengalir lebih tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapak. Saya berdoa firman yang disampaikan bisa bertumbuh subur hati kami Tuhan. Biar kami bisa membuka hati kami, minta ampun atas dosa kami Tuhan. Biar kita bersihkan semua, kita cleanse our heart. Ya Bapa, terima kasih atas segala kebaikan, atas segala pengampunan-Mu bagi hidup kami. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan membuka bagimu pembendaraannya yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami bersatu hati untuk berdoa untuk Pastor Simon Tuhan. Saat ini dia masih di Indonesia untuk merawat keluarganya. Kau berkati Pastor Simon Tuhan. Beri kekuatan,
dalam menjaga keluarganya Tuhan. Beri kesehatan juga yang terbaik untuk papa mamanya Tuhan. Kau yang jaga keluarga ini, keluarga itu menjadi berkat dengan luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Kau juga berkati Silky dan Sebastian dan Spencer. Kau berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pelayanannya mereka Tuhan. Kau yang cukupkan kehidupan mereka Tuhan. Kau beri yang terbaik, Kau beri kesehatan yang terbaik Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kau juga untuk New Zealand Tuhan, kota Wellington terutama tempat di mana kami tinggal. Berkati negara ini, berkati kota ini Tuhan. Kami berdoa untuk Prime Minister dan dari Prime Minister sampai pemerintah yang paling bawah ya Tuhan. Kau berkati mereka, Kau beri mereka hati yang takut akan Kau Tuhan. Supaya mereka bisa memerintah negara dan kota ini dengan hati yang takut akan Kau Tuhan. Biarlah segala policy yang dibikin, yang dibuat Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati gereja-gereja di New Zealand, di Wellington. Biarlah gereja-mu Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah negara ini. Juga berdoa untuk di Indonesia Tuhan, Tuhan negara kami, berkati negara ini, berkati Bapak Presiden sampai yang paling bawah Tuhan. Kau berkati mereka, biarlah negara ini Tuhan bisa mengenal Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan. Kau juga berkati dan jaga anak-anak-Mu di Indonesia, biar gereja-gereja di sana bisa bertumbuh Tuhan. Juga mereka bisa memberitakan firman-Mu menjadi garam dan terang. Terima kasih ya Bapak, atas segala berkat pertolongan bagi hidup kami semua. Kami berdoa untuk makanan yang sudah disiapkan, berkati tangan yang sudah menyiapkan Tuhan, biarlah kami menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Berkati fellowship kami, Kau yang menyertai kami Tuhan dalam kehidupan kami, Kau menjaga kami selalu. Dan bersyukur, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami semua. Dalam Yesus, kami juga berdoa untuk Kahani Tuhan, ucap syukur atas segala Kahani, Kau bisa hadir di sini Tuhan. Kau percaya ini suatu memang mukjizat-Mu Tuhan. Kau beri Kahani kesehatan yang baik, sehingga kami bisa berfellowship dengan Kahani terus menerus Tuhan. Kami percaya mukjizat-Mu, Kahani menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan, penyertaan, perlindungan-Mu selalu. Terima Tuhan yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Happy Sunday semua. Happy Sunday.